Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai activity based costing dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi manajerial yang diampu oleh Ibu Reka Happy. Activity based costing. Apa itu activity based costing? Activity based costing merupakan sistem perhitungan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan oleh aktivitas. Adapun dasar pemikiran dari sistem activity based costing ini adalah produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi yang dilakukan dengan aktivitas dan aktivitas tersebut menggunakan sumber daya yang akhirnya menimbulkan biaya. Selanjutnya, manfaat dari penerapan activity based costing ini. Adapun manfaatnya menurut Supriyono tahun 2002, yang pertama adalah memperbaiki mutu pengambilan keputusan, yang kedua, memungkinkan manajemen untuk melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kegiatan untuk mengurangi biaya overhead. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam menentukan biaya yang relevan. Selanjutnya, mengenai hierarki biaya activity based costing. Nah, untuk mengidentifikasi biaya sumber daya pada berbagai aktivitas, perusahaan ini perlu mengelompokkan seluruh aktivitasnya menurut cara bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut mengonsumsi sumber daya yang ada. Adapun menurut Robin Cooper, aktivitas produksi ini terbagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah aktivitas tingkat unit. Aktivitas tingkat unit ini berubah mengikuti volume output. Yang kedua, aktivitas tingkat batch. Aktivitas tingkat batch ini berubah mengikuti jumlah batch yang diproduksi. Yang ketiga, ada aktivitas pendukung produk. Aktivitas pendukung produk ini berubah mengikuti jumlah lini produk. Yang terakhir, yang keempat, ada aktivitas pendukung fasilitas, yakni diperlukan untuk mengoperasikan fasilitas pabrik tetapi tidak berubah mengikuti unit, batch, ataupun lini produk. Nah, mungkin itu sedikit materi mengenai activity based costing. Selanjutnya, agar lebih jelas dan bisa lebih paham lagi, terdapat studi kasus yang saya ambil dari salah satu jurnal. Judul jurnal yang saya jadikan acuan dalam video pembahasan kali ini adalah penerapan activity based costing untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Studi pada PT Setia Bersama. Nah, untuk disclaimer, ini tercantum di dalam jurnalnya bahwasannya nama perusahaan ini disamarkan atas keinginan dari perusahaan yang diteliti. Jadi ini bukan nama asli, melainkan nama samaran. Latar belakang kasus dari apa yang ingin kita bahas kali ini adalah berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis jurnal, di PT Setia Bersama didapatkan hasil bahwasanya selama tahun 2015 sampai dengan 2018, perusahaan mengalami kerugian yang signifikan. Nah, kerugian ini kemungkinan besar disebabkan oleh perhitungan BPP yang kurang akurat dalam sistem tradisional. Pada sistem tradisional, BPP terlalu tinggi dibandingkan metode ABC atau Activity Based Costing, sehingga menyebabkan kerugian pada PT Setia Bersama. Nah, dari latar belakang kasus yang ada, mungkin akan timbul pertanyaan seperti apakah penerapan Activity Based Costing bisa meningkatkan profitabilitas PT Setia Bersama? Nah, untuk mengetahuinya mari kita buktikan. Nah, sebelumnya di sini terdapat beberapa informasi-informasi dari kasus yang dibahas pada video kali ini. Yang pertama, proses produksi yang biasanya dilakukan oleh PT Setia Bersama dilakukan melalui beberapa aktivitas. Yang pertama ada peleburan, percetakan, trimming, deburring, pengecekan dimensi, visual check, pengepakan, serta administrasi. Informasi yang kedua, produk dalam studi kasus ini adalah carrier camshaft. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu ada direct material atau DM, ada direct labor, kemudian ada biaya overhead. Nah, direct material itu apa sih? Jadi, direct material itu terdiri dari jumlah biaya bahan baku
yang dipakai PT Setia Bersama untuk memproduksi carrier camshaft. Yang kedua itu ada direct labor. Direct labor ini terdiri dari gaji pekerja yang secara langsung berhubungan dengan carrier camshaft-nya itu sendiri atau dari produknya itu sendiri. Nah, sedangkan biaya overhead ini merupakan terdiri dari gaji pekerja yang tidak secara langsung terlibat. Jadi terlibatnya ini tidak secara langsung atau berhubungan dengan carrier camshaft. Nah, kemudian ada beban depresiasi mesin dan peralatan pabrik, ada beban asuransi gedung pabrik, ada listrik, air, dan beban perlengkapan pabrik serta beban-beban yang lainnya. Kemudian untuk informasi yang keempat, itu bahan baku yang digunakan adalah aluminium alloy. Nah, direct material dari aluminium ini sebesar 54.600 per kilogramnya. Total direct material yang digunakan adalah sebesar 136.317 kg. Nah, untuk informasi yang kelima, direct labor bulan Desember tahun 2018 adalah sebesar 23.438 per jam per orang. Nah, sedangkan total jamnya tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 65.856 jam. Informasi yang keenam, selama bulan Desember tahun 2018, PT Setia Bersama menerima order dari pelanggan sebanyak 3.335 unit carrier camshaft. Nah, informasi yang ketujuh, itu jumlah overhead dalam perhitungan tradisional adalah sebesar 6.076.891.618 rupiah. Nah, ini merupakan tabel-tabel rincian dari informasi-informasi yang sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada biaya tambahan, informasi tambahan lagi dari informasi-informasi sebelumnya. Ini sebenarnya lanjutannya, jadi bisa dihitung. Jadi setelah kita mengetahui tadi DL, DM, dan overhead tadi sebelumnya, maka kita bisa menghitung biaya BPP dengan metode tradisional. Nah, kalau dalam metode tradisional ini, penghitungan BPP-nya hanya menjumlahkan setiap DM, DL, dan overhead tadi. Jadi bisa diketahui bahwasanya jumlah BPP menggunakan metode tradisional ini adalah sebesar 15.063.289.872 rupiah. Adapun BPP per unitnya itu tinggal dibagi aja, yang tadi 15 miliar sekian dibagi dengan jumlah yang diproduksi tadi sebesar 35.335 unit. Hasilnya adalah sebesar 346.595 per unit. Selanjutnya, ini ada informasi tambahan yang akan memudahkan kita untuk menghitung BPP menggunakan metode activity based costing, di mana di sini ada ringkasan tingkat biaya aktivitas untuk kelompok biaya tidak langsung. Jadi di dalam metode activity based costing ini, biaya-biayanya itu diklasifikasikan berdasarkan aktivitas. Pertama yang peleburan ini. Yang peleburan kategori hierarki biayanya itu adalah tingkat kelompok produksi. Dengan total biayanya 1.700.000.000 sekian. Nah, kuantitas dasar alokasi biaya. Jadi ini kuantitas dasar alokasi biayanya itu sebesar 4.800 jam peleburan. Nah, sehingga tarif alokasi biaya tidak langsungnya untuk aktivitas peleburan ini adalah sebesar Rp358.316.000. Nah, hasil ini didapatkan dari pembagian antara total biaya tadi sebesar 1 miliar sekian dibagi dengan kuantitas dasar alokasi biaya, yaitu 4.800 jam. Nah, begitu seterusnya dengan cara yang sama. Nah, kemudian selanjutnya kita akan beralih ke pembuktian menggunakan metode activity based costing. Apakah benar nih menggunakan metode activity based costing ini bisa meningkatkan profitabilitas dari perusahaan? Oke, mari kita cek. Jadi, berikut merupakan perhitungan BPP menggunakan sistem ABC, di mana biaya keterangan biaya dan kuantitas dari aktivitas yang digunakan carrier camshaft. Jadi, ini beberapa cara perhitungan untuk sistem ABC. Yang pertama itu ada
biaya langsung, di mana di dalamnya ada dua biaya, yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Total biayanya untuk biaya langsung itu sebesar 8 miliar 980 juta 8 miliar 986 juta 398.254 rupiah, dengan biaya per unitnya adalah sebesar 254.320 rupiah. Nah, hasil 254.000 sekian ini didapat dari pembagian antara total biaya langsung dengan unit yang diproduksi, yaitu sebesar 35.335 unit. Nah, selanjutnya ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini tadi terdiri dari 9 aktivitas tadi. Ada peleburan, kemudian ada pencetakan, trimming, deburring, dan lain sebagainya. Nah, untuk biaya aktivitas peleburan ini didapatkan total biayanya didapatkan dari hasil perhitungan dari jam aktualnya. Jadi mengapa ini berbeda dengan informasi sebelumnya? Karena informasi sebelumnya hanyalah sebagai alokasi, dasar alokasi, sedangkan yang tercantum di dalam tabel sekarang ini merupakan jam aktual yang terjadi dalam proses aktivitas peleburan dan aktivitas-aktivitas lainnya, di mana dalam aktivitas peleburan ini jam aktualnya adalah sebesar 1920 jam dikalikan dengan biaya tadi alokasi sebesar 358.316. Nah, ini dikalikan hasilnya adalah 687.966.980 rupiah. Nah, dengan biaya per unitnya adalah sebesar 19.470. Total biaya tidak langsungnya ini sebesar 3.156.638.069 rupiah. Jadi total BPP-nya tinggal ditambahkannya biaya langsung dengan biaya tidak langsungnya, BPP-nya itu sebesar 12.143.036.324 rupiah. Dari perhitungan tadi, maka ditemukan hasil bahwasanya terbukti bahwa perhitungan BPP dengan menggunakan metode activity based costing menghasilkan nilai yang lebih rendah, yaitu sebesar 12.143.036.324 rupiah, atau lebih rendah sebesar 2.920.253.549 rupiah. Kalau per unitnya itu lebih rendah sebesar 2.941.000 rupiah per unit dibandingkan metode tradisional. Nah, dengan melihat kondisi seperti ini, dengan hasil yang seperti ini, saya selaku seorang manajer akan memberikan beberapa saran bagi PT Setia Bersama, di mana yang pertama itu PT Setia Bersama perlu mengubah metode perhitungan BPP-nya dari tradisional menjadi sistem activity based costing. Hal ini karena dengan menggunakan metode activity based costing, dengan menghasilkan produk dengan kualitas yang sama, perusahaan dapat menjual dengan harga yang lebih murah, sehingga diharapkan perusahaan dapat lebih bersaing di pasaran. Yang kedua, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari setiap penjualan produk dengan harga yang sama seperti sebelumnya. Jadi karena BPP-nya lebih rendah, otomatis marginnya akan lebih besar dibandingkan dengan perhitungan BPP yang sebelumnya apabila perusahaan menjual dengan harga yang sama. Nah, yang ketiga, dengan menggunakan sistem activity based costing, perusahaan dapat mencapai kinerja keuangan yang lebih baik karena dapat meminimalisir biaya overhead yang dikeluarkan setiap melakukan produksi. Nah, mungkin itu sedikit pembahasan dari studi kasus yang ada. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan, mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.